Inilah renungan Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan, Senin 7 November 2022. Bacaan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kekudusan berasal dari kata Ibrani yaitu kadoshi, yang artinya terpisah atau tersembunyi. Kata ini melekat pada diri Allah yang keberadaannya berbeda dengan kita ciptaannya. Tidak pernah ada dan tidak bisa ada yang sebanding dengan Allah, karena Dia adalah pencipta semesta. Dan semua yang ada di dalam Tuhan, termasuk kita manusia, ditarik selalu mendekat pada kasih Tuhan. Otomatis juga kita ditarik pada kekudusan Tuhan. Sehingga barang siapa mengenal Tuhan, dia akan hidup di dalam Tuhan. Dan barang siapa yang hidup di dalam Tuhan akan menuruti Tuhan. Kesaksian Petrus tentang Kristus yang ilahi mau mengingatkan jemaat Petrus dan kita saat ini sebagai pembaca supaya kita tekun di dalam iman. Ada begitu banyak hal di dalam hidup kita yang bisa membuat kita tidak lagi terfokus pada Tuhan. Hal-hal yang ada di sekitar kita seringkali menawarkan semua yang serba cepat. Cepat kaya, cepat mengerti, cepat mendapat jawaban, dan cepat-cepat yang lainnya. Mungkin saja merupakan salah satu hal yang bisa saja menyesatkan kita agar kita menghindari proses beriman yang sesungguhnya. Sementara proses beriman itu memerlukan ketekunan dan kesabaran. Iman kepada Tuhan sangat berbeda dengan ketika kita percaya pada dukun dan lain sebagainya. Iman pada Tuhan seringkali menuntut kesabaran yang lebih dari kita dan penyerahan yang lebih dari kita kepada Tuhan. Jadi, Petrus sungguh-sungguh berdoa, semoga sama seperti langit yang menyaksikan seruan Tuhan bahwa Yesus adalah anaknya yang kekasih, kita juga menerima bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal di dalam keilahiannya. Ketuhanan Yesus, kasih Yesus, kedaulatan Yesus, pengajaran Yesus, hidup Yesus. Dan iman kita kepada Yesus akan bersinar seperti bintang yang terbit di langit. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal Bapa. Semakin kita bersinar di dalam hidup kita, dan Tuhan akan dimuliakan di dalam hidup kita.
Teruslah bertekun dan berjuang di dalam iman.